Silakan Pak Juwarto, silakan berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan. Kami masih dapat bersekutu dengan umat-Mu di dalam Zoom ini dari berbagai denominasi gereja. Berkati kami semua ya Tuhan, khususnya hamba-Mu, Pastor Paudang, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Agar kami yang berkumpul dalam Zoom Koinonia ini dapat mendengarkan firman Tuhan, dapat menghayati, mengamalkan, dan menjalankan firman Tuhan tersebut. Yang kami lakukan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Yang pertama siapa? Bu Nerliana ya? Ya, Pastor. Ya, Pastor. Silakan. Mari Bapak Ibu kita membaca kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketapang tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendekatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Demikian. Silakan, lanjutkan. Dilanjutkan dengan Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara
Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Itu saudara ya, mengerikan ya. Ntar saya kasih foto dulu. Saya kasih foto dulu ya. Mana nih tadi? Wah, hilang. Karena saya setengah ngantuk tadi ya. Saya masih ini fotonya hilang. Saya lupa taruh di mana nih. Kasih ini nih ya. Kasih ini aja nih. Kasih ini aja deh. Oke. Mana tadi? Kan judulnya kan supaya sesuai judul ya, saudara ya. Supaya sesuai judul mana tadi? Ya, Shalom Aleihim, Baruch atah Adonai, Elohenu melech haolam ya. Luar biasa, saudara. Saudara lihat ya, Prabowo ya, kita cerita Prabowo tadi ya di awal ya. Bagaimana kemenangan Prabowo itu akan membawa orde baru ya. Dan itu menjadi momok dan itu yang ditakutkan ya, dan itu benar dan pasti ya, pasti saudara ya. Tadi ada pertanyaan yang bagus tentang kepahitan ya, bagaimana ya orang tadinya nggak apa-apa ya, tiba-tiba bisa timbul akar pahit. Dari mana itu ya? Dari memori masa lalu, benihnya itu sudah ada dulu, sudah pernah ada, lalu dia dorman, diam. Tiba-tiba muncul lagi, saudara. Ya, karena dorman. Kenapa dorman? Ya, karena dia nggak punya kesempatan buat bertumbuh. Ya kan? Tapi dia dorman. Bahaya laten komunis, katanya kan, bahaya laten, apalagi itu. Waduh, macam-macam ya, saudara. Tapi sebentar ya. Sebelum kita ini kasih ini dulu, terima kasih dulu nih ya. Six Wing, Sam Irving, SC2, Nini Kusuma, wah ini teman-teman yang kasih kolektor ya. Fender, Geher, Ciher ya, Jaya Abadi, itu ya. Ada Anita Effendi, Ongbak, Andrew dan Arthur, ini semua kasih kolektornya. Sumeridit, member for 22 months. Terima kasih ya. Barusan beli beras di Bulog di supermarket 54.000 per 5 kilogram. Saya berapa ya belinya kemarin ya? Saya beli yang 20 kilo, yang 10 kilo ya. Saya lupa harganya ya. Sebentar, tahulah lupa berapa. Dalam bikin harga ya saudara ya. Semut menyala, Yosi kakek kira, Reli Sibarani, Amerika, Lindawati, mengasihi, mengampuni, memberkati ya. Indiana, ya. Don Dendran, Prabowo, Orde Baru, Israel, Indonesia Emas. Karena lagi ditakutin ke Orde Baru, malah Indonesia Emas, gara-gara Orde Baru. Oke, saudara ya. Saudara, kita manusia ya, saya tadi salah baca, harusnya tak ceritain kejadian 4 ya. Tapi kita baca dulu ya coba ya, kejadian 4 ya. Kejadian 4 saudara ya.
Salah baca tadi ayatnya, saudara ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 15 ya. Sebentar. Satu lagi deh ya, Kejadian 4 1 15 nih. Pak Dokter bisa bacain, Pak Dokter. Pak Dokter Yuwono tadi mana? Mana ya? Hilang. Mana nih, Pak Yuwono? Bisa Kejadian 4. Ya. Ya, Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat 1 sampai Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ya, silakan. Oke. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapan seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan. Luar biasa ya. Lihat saudara ya. Lihat ayat 11 dan 12 ya. Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya, saudara ya, ini menarik sekali. Ya, Adam dan Hawa ada di Taman Eden, lalu dia keluar. Itu tanah yang terkutuk itu dikelola dan menghasilkan.
Ya, tetapi ini Kain ya mengusahakan tanah dan tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi. Coba saudara, ini kan, nah, sebelah sininya ya. Adam dari Eden ya, itu berkelimpahan ya. Lalu Adam ya makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia mengerti firman Tuhan, Roma 7, lalu dia ke dunia fana, lalu mengusahakan tanah ya yang onak duri, tetapi berbuah ya. Di sini itu kerja 1 hasilnya 10, di sini kerja 10 hasilnya 10 ya. Kain ya tanahnya terkutuk, kerja 10 hasilnya 1 saudara. Kalau di Eden kamu kerja 1 hasilnya 10, karena itu tanah penuh berkat. Makanya tugas kita adalah menghadirkan Eden, taman Tuhan, kerajaan Allah itu ke bumi ini. Itu tugas Anda dan saya. Lalu, iya beneran saudara ya, hari ini saya kerja 1 hasil 10. Saya dulu mengalami kerja 1 hasil 10. Ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita hidup dalam pengurapan Tuhan, kamu kerja 1 hasilnya 10. Ada pelipat gandaan. Tetapi ketika kamu tidak diberkati Tuhan, kamu bekerja dengan kekuatanmu sendiri, mati-matian, ya, maka kamu kerja 10, hasilnya 1, terkutuk. Makanya berat sekali hidupmu, saudara. Bahkan gajimu gede saja, nanti ini sakit, itu sakit, apa sakit, kacau sekali hidupmu, saudara ya. Kita realisasi saja, mungkin kerjaanmu hasilnya duitnya banyak, tapi kamu cerai dengan istrimu, akhirnya penyakitan lah, akhirnya apalah. Tapi kalau kamu di Eden, kerjamu mungkin cuma 1, ya gajimu nggak seberapa besar, tapi kamu bisa hidup berbahagia dengan keluargamu. Di situ ada kenikmatan, ada berkah yang sukacita luar biasa. Anda mau pilih mana, saudara? Oh, saya pilih duit yang banyak. Wah, itu pilihanmu. Ya, saya tak kerja duit yang banyak dulu, baru berkeluarga. Begitu berkeluarga, ternyata istrimu morotin kamu. Atau suamimu morotin kamu. Waduh, ruwet pokoknya. Intinya, hiduplah di Eden. Hiduplah dengan berkat Tuhan. Menghadirkan Eden. Caranya gimana? Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan bukan cuma ngecap, tapi benar-benar kamu praktekkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Eden itu datang mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, bersahaja dalam hidup setiap hari. Hidupmu nanti bahagia, saudara. Ya, bersedekah setiap hari. Hidupmu nanti bahagia, saudara. Ya, gajimu dikit, tapi ada kebahagiaan. Kamu kira gaji itu segala-galanya? Enggak, saudara. Uang, ya penting, ya, tetapi itu bukan segala-galanya. Saya nggak punya uang banyak, saudara ya. Tapi anak saya sekolahnya di Belanda semua. Anda yang gajinya sebulan 100 juta, belum tentu Anda bisa anakmu sekolah di Belanda dua-duanya, saudara. Saya anaknya sekolah di luar negeri dua-duanya, Belanda. Ya, punya duit nggak punya. Serius ya, Anda tanya rekening saya kosong, saudara. Ya kosong, Anda tanya rekening saya kosong, nggak punya uang. Serius ya. Saya ada 3 rekening, rekeningnya Gereja Hagios, rekening pribadi saya ABN AMRO, ya, rekening BNI yang di Indonesia yang buat tampungan Anda kalau bayar kelas evangelis. Duitnya mana? Nggak ada, kosong.
Tapi anak saya dua-dua sekolah di Belanda, saudara. Ya, saya nggak pernah khawatir besok makan apa. Ya kan? Itu berkat. Saya sehat, istri saya sehat. Ya sedikit ngantuk sekarang karena kecapean ya, saudara ya. Sedikit ngantuk, capek lelah ya. Kenapa apa saya bahagia? Udah capek gimana masa orang ya ini saja saya lagi masih kurang olahraga ya kan? Kemarin sudah jalan 5 kilo tiap hari, kemarin berhenti lagi ya kan? Nah itu tadi ya, bahagia, ada bahagia, ya ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi dimusuhi Pak, itu Pak sama orang-orang itu dibisuhi Pak. Ya biar orang misukan mulutnya dia, saudara. Mulutnya dia, masa kamu mau ngelarang? Mulut itu aktif. Mulutnya dia, yang capek dia. Yang salah siapa? Yang goblok siapa? Yang dengerin. Yang dengerin kan pasif. Kan pasif, saudara. Oh, goblok, kamu mau dengerin sampah. Iya kan? Kamu kalau difitnah, dipisui orang, dia apa? Bersih-bersih. Dikirimin WhatsApp yang nggak baik. Yang goblok yang baca. Memang nggak pernah tak baca isinya apa, tak hapus langsung, saudara. Ya kan? Ya, ngapain? Ya nggak? 1 kali, 2 kali, 10 kali, saya nggak bermasalah. Yang ke-11 saya kesambar setan, saudara. Iya kan? Itu, saudara ya. Salahmu sendiri. Orang mau ngomong mulutnya dia kok. Orang mau nulisannya dia kok. Iya kan? Dia yang rugi, dia kesetanan, dia kesambet, sakit hati, apa segala macam. Kamu kira enak orang sakit hati? Tiap hari kepikiran terobsesi dengan saya, gimana cara misui saya, gimana cara fitnah saya. Kira enak hidup seperti itu? Sayanya yang goblok kalau saya mau ngeladenin. Caranya gimana? Kita ampuni saja. Ngasihi, mengampuni, memberkati. Laptop baru datang, saudara. Saya kaget, saya sampai malu. Dikirimin laptop baru, saya sampai malu. Ya, saya memang mau beli laptop, tapi bulan Juli, karena saya masih, kemarin sisa saya, biaya saya di Haifa kuliah saya cukup besar ya. Dan saya nggak mau utang-utang, saya nggak mau kredit, saya nggak, sorry, nggak mau kredit, emang kita cowok apaan? Nggak punya ya sudah, nggak usah beli, nggak usah utang, nggak punya ya udah, diem saja. Saya mau gitu aja, hidupnya sederhana. Tiba-tiba Tuhan kirim laptop baru, saudara ya. Laptop baru, handphone baru. Soalnya apa? Saya lagi perang di TikTok. Rupanya kemarin lihat saya lagi TikTokan ya sama si Rifa itu ya, apologet Islamnya, apologet perempuan Islam itu ya, yang bikin heboh Tritunggal Oneness itu kan. Saya tahu dia mau pakai omongan saya buat nyerang Tritunggal Oneness, nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Saya kasih tahu dia tentang kesaksian hidup saya, saudara ya, mengapa saya berjumpa Tuhan Yesus. Saya lagi nyinjili dan cemumek. Ya, doakan saja, saudara. Nanti kayak Agustan, nanti kayak Yudi Mulyana, kayak Limakrus. Dan cemumek nanti ya pendeta, mu'alaf, nanti dia bertobat, saudara ya. Doain ya. Saya lagi nginjilin, mungkin orang-orang ini pada dengar, saudara ya. Nah, tadi ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati, bersahaja dalam hidup setiap hari. Terus saudara, jangan ya, dipisui orang ya biarin saja, kan saya sudah bilang, kalau kamu dipisui orang, kamu diam saja, nanti berkatnya jasmani dan rohani selalu ada. Gak usah respon yang jelek-jelek. Ya, secara rohani kita juga makin baik, ya, secara apa kita juga makin nggak terganggu, kehidupan rumah tangga nggak terganggu, kehidupan makanan juga tetap baik, ya kan, segala sesuatunya tetap baik, karena responnya baik. Nah, kalau responmu tidak baik, nah ini yang terjadi. Kalau responmu tidak baik, ini yang terjadi, ya. Yang mana tadi? Nah, terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Mengapa?
Karena onak duri akan tumbuh dalam hatimu. Ingat tadi ayatnya tadi, ya, di dalam Ibrani 12, ya. Nah, tadi kebetulan yang nanya ya bagus ya. Yang nanya bagus tadi ya. Janganlah ada, ya, lihat ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Hidupmu itu harus selalu penuh kasih karunia. Sebab akar pahit ini ya tidak akan tumbuh kalau kamu selalu hidup di dalam kasih karunia. Oh, saya hidup dalam Tuhan, saya percaya Yesus. Oh, bukan itu yang dimaksud. Kamu hidup di dalam kasih karunia, selain kamu menerima, kamu juga kudu ngasih ke orang. Artinya responmu terhadap apapun harus baik. Nanti kamu tidak akan beri kesempatan, tidak akan beri peluang akar pahit itu tumbuh. Setiap kali mau tumbuh, kamu gali, kamu cabut. Ada benih lagi, burung datang ya. Burung datang, dia kasih benih-benih setan itu, ya kan? Burung-burung itu kan, yang nge-tweet itu, yang WhatsApp itu kan burung-burung itu, ya kan? Bawa burung-burung ini, burung-burung setan, bawa benih-benih kepahitan. Begitu masuk, kamu tahu tumbuh dikit, karena kamu selalu kelola dengan cinta. Kamu gali lagi, kamu singkirkan lagi. Nggak sempat tumbuh mereka. Nggak sempat tumbuh, saudara, nggak bisa tumbuh. Ya, Anda mau pelihara kepahit, mau mengelola hatimu itu, hati kita ini kan sebuah taman Tuhan. Ya kan? Dari taman Tuhan ini akan terpancar kehidupan taman Tuhan yang lebih besar bagi istrimu, anakmu, suamimu, bagi keluargamu, komunitasmu, saudara. Kalau ada orang melemparkan kepahitan kemana-mana, ini kan seperti burung-burung, dia kan seperti sporan, disemburkan, ya kan, benih-benihnya itu kan, sporanya terbang kemana-mana, terus nempel menjlok di hatimu yang disebari WhatsApp-nya itu kan. Kalian kan terima WhatsApp-nya itu tiap hari itu, ya kan? Terus kamu terima, itu kamu sedang ketularan, hati-hati. Sedang ketularan, nanti kamu bawa ke rumah tanggamu itu. Anda yang menerima kebusukan-kebusukan itu tiap hari di WhatsApp, ya diblok aja. Sebab apa? Kamu tidak sadar benih itu nempel di hatimu. Karena itu adalah onak duri. Onak duri itu akan nempel, terus dia maksa masuk ke dalam, saudara, ke hatimu. Dan nanti keluargamu. Singkirkan. Blok saja, saudara. Oh, tapi harus kasihan Pak, mau saya sembuhkan. Nggak perlu. Nggak bisa disembuhin. Biar dia yang sembuh sendiri. Tuhan nanti ajaran. Jangan menjadi juru selamat. Sebab kamu nggak sanggup. Blok saja, saudara. Ya. Blok saja. Biar Tuhan nanti yang mengajari dia. Kalau dia lahir baru. Jangan jadi juru selamat. Karena nanti akar itu akan tumbuh di dalam hatimu, kamu tidak sadar kapan itu tumbuhnya, kamu tidak ingat kapan itu datangnya si benih kepahitan itu, tiba-tiba sudah kuasai hidupmu. Akar kepahitan itu menjalar kemana-mana loh, saudara, disebarkan lagi, sembur ya. Lalu Anda menjadi burung-burung yang mencoba menyampaikan kepada saya benih-benih kepahitan itu. Hapus langsung, saudara, saya nggak baca. Ya, saudara ya. Itu. Nah, saudara, tetapi ketika Anda sudah punya punya masa lalu, trauma masa lalu, kemarahan masa lalu, kebencian di masa lalu, kamu punya ada dendam di masa lalu, kamu ada banyak sekali kenajisan di masa lalu, perzinahan, percabulan, apa saja dosa yang kamu sebut di masa lalu, kamu terikat dalam perjudian, kamu terikat dengan narkoba, kamu terikat dengan banyak hal, termasuk kepahitan di dalamnya, saudara. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Kenapa itu bisa terjadi dalam hidup kita? Karena kamu tidak memelihara hukum Tuhan. Ya. Nah, ini bagus, saudara ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri. Sama seperti dia adalah suci.
Lihat, 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab inilah definisi dari dosa. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Terjemahnya salah, saudara. Terjemahnya salah. Yang betul, kita lihat di Net Bible ya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 4. Mana nih? Kau hilang. Net Bible kok bahasanya Indonesia? Nah, ini ya. Everyone who practices sin also practices lawlessness. Indeed, sin is lawlessness. Ya, lawlessness. Dosa adalah ketiadaan dari hukum. Ya, jadi bukan pelanggaran hukum. Nggak usah dilanggar. Kamu nggak punya hukum saja sudah dosa, apalagi kamu mau langgar. Ya, dosa adalah tiada hukum. Kamu tidak punya hukum di dalam hidupmu, kamu sudah berdosa. Ya, nggak ada yang dilanggar, nggak ada hukum kan, nggak ada pelanggaran. Tapi kalau kamu tiada hukum, kamu udah berdosa. Hidupmu tidak punya hukum, itu kamu sudah dosa. Ingat-ingat itu, dosa adalah, banyak orang memframing bahwa dosa adalah pelanggaran hukum. Ya, apakah hukum? Kita tahu ini yang nulis orang Yahudi, Taurat. Kalau kamu tidak punya Taurat di dalam hidupmu, kamu berdosa. Makanya orang-orang Islam berkata, ya kan, dulu ya saya debat sama orang-orang Arab-Arab itu ya, di TikTok juga ya. Coba lihat ini, hukum itu Taurat, kamu melanggar Taurat, makan babi, makan ini, makan itu, makan apa segala macam. Kamilah yang melakukan Taurat, kamu makan onta. Ya kan, kencing onta aja kamu minum, ya kan? Kencing onta aja kamu minum. Ya, saudara ya. Karena dia bilangnya pelanggaran, saya bilang ini loh bahasa aslinya, ya, lawlessness, ya, di dalam apa namanya? Kita buka ya, saudara ya. Septuaginta nih, saya tunjukkan nih Septuaginta. Nah, kita buka dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya, itu ya. Pas noyon ton amartian kaiton anomian poiei ya. Kai he amartia estin he anomia. Anomia, tiada hukum. Ya, di situ tidak ada kata parabosa, tidak ada kata pelanggaran, tidak ada kata transgresi. Adanya anomia, tiada hukum. Dosa, orang yang melakukan dosa adalah orang yang mempraktekkan ketiadaan hukum, anomia. Karena dosa adalah anomia, dosa adalah ketiadaan hukum. Kalau kamu tidak punya hukum, kamu dosa. Itu yang benar. Tetapi orang-orang Islam menuduh bahwa dosa adalah kamu melanggar hukum Torah, makan babi, ya, kamu tidak sholat, apa segala macam definisinya mereka lah. Tapi saudara harus mengerti, ya, apakah Taurat itu, kita baca, saudara ya. Pertama, kita baca menurut orang Yahudi dulu, ya. Kata orang Yahudi, Taurat itu apa, saudara?
Kita buka ya, Talmud ya. Apakah Torah itu, saudara? Tuh, ya. Apapun yang kamu tidak suka orang perbuat kepadamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Itulah keseluruhan. That is the entire Torah. Sisanya hanya tafsir saja. Ya. Dalam terjemahan lain, bilangnya apa? Sisanya hanya aksesoris. Tetapi yang namanya Torah adalah apapun yang orang lain benci lakukan kepada kamu, kamu jangan lakukan. Ya, dalam Talmud Sabat 31a ini katanya Rabbi Hillel. Ya, katanya Rabbi Hillel. Itulah Torah. Ya, itulah ini dari Torah. Lalu kita baca lagi Rabbi Akiva, saudara ya. Rabbi Akiva. Ya. Love your neighbor as yourself. Ya, ve'afta chamok lereacha chamokha. Ya, katanya Rabbi Akiva, ya. Ve'afta lereacha chamokha. Ya, dalam Talmud Nedarim ya. Ve'ahafta lereacha chamokha. Ya, Rabbi Akiva Omer. Kata Rabbi Akiva, ya saudara ya. Kasihlah sesama manusia. Ya, that is the great principle in the Torah. Itu adalah prinsip dalam Torah. Ya, itu. Jadi apakah Torah itu, saudara? Menurut orang Yudaisme, menurut orang Yahudi. Torah, Rabbi Hillel itu hidup di zamannya waktu Rabbi Hillel meninggal waktu Yesus di umur 12 tahun di Bait Suci ya. Rabbi Hillel itu meninggal. Itu Rabbi yang terkenal Hanat sih, dia kepalanya Sanhedrin. Ya, Akiva ini hidup di zamannya Yohanes di Patmos. Rabbi Akiva ini. Dialah yang mengendorse Bar Kokhba sebagai Mesias. Rabbi Akiva sendiri matinya dicincang, saudara ya, sama tentara Roma. Dia bilang kasihlah sesamamu, saudara. Lalu ini katanya Yudaisme, katanya Talmud, saudara. Sekarang kita lihat apa kata firman Tuhan, saudara. Ya, kalau Anda membaca di dalam Matius 7, ya, ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah isinya hukum Taurat. Suruh mengasihi, sama kan? Tadi sama dengan ini Tuhan Yesus yang bilang, sama dengan Hillel yang ngomong. Ya kan? Sama persis tadi. Kita buka sekarang lagi, lanjut lagi saudara ya. Di dalam Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 22. Ya. Nah, saya masih sini dulu ya supaya Anda ngerti. Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, ya. Ve'afta et Adonai Eloheika, ya, bekol levavka, ubekol nafseka, ubekol meodeka, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah ve'afta lerecha chamokha, ya. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama di dalam Roma 13, saudara ya, ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, ya, apa, ve'afta lerecha chamokha, ya, kasihlah sesamamu tadi. Sampai Akiva juga ngomong yang sama. Jadi itulah Torah. Jadi di dalam 1 Yohanes 3, ya, ayat 4 tadi, 1 Yohanes 3 ayat 4, apa yang dimaksud? Ya, bahwa dosa adalah anomia. Dosa adalah lawlessness. Dosa adalah ketika kamu tidak punya cinta. Jadi siapapun Anda, ya,
Jadi Taurat itu kan sama dengan cinta. Ahaba, agape. Taurat adalah cinta. Ya, jadi dosa adalah tiada cinta. Alias kebencian. Ketika kamu tidak punya cinta, yang tersisa hanya kebencian. Ya, itulah rumusnya. Kamu ingat-ingat rumus sederhana ini. Apakah dosa? Dosa adalah tiada hukum, tiada Taurat. Apakah yang dimaksud Taurat? Cinta. Ya, jadi dosa adalah tiada cinta. Kalau kamu tidak punya cinta, kamu berdosa. Siapapun kamu, ya, mau kamu pendeta sekalipun, ya, kamu tiada cinta. Ya, kamu berdosa. Nah, itu ya rumusnya ya. Terus, tadi dikatakan, ya, mengapa tanah Onak Duri terkutuk, ya, tanah terkutuk. Penuh dengan onak duri. Yang tadi saya bilang, ya, taman, nggak dikerjain, ya, kamu tidak sentuh taman itu, taman, ya, ditelantarkan, tamannya ditelantarkan, maka akan penuh dengan onak duri. Taman yang ditelantarkan akan penuh dengan onak duri. Taman itu harus kamu sentuh, saudara, dengan cinta. Kamu rawat, dikelola, mengasihi, mengampuni, memberkati. Harus ada kasih, ada pengampunan, ada berkat di sana, saudara. Ya, maka onak duri ini tidak akan bisa tumbuh. Ya, makanya supaya kamu bisa maksimal di dalam mengasihi, kamu itu harus hidup dalam bersahaja, sederhana. Kamu harus rendah hati dan tindakan aktif, ya, untuk apa? Untuk berdiakonia. Dan tentu saja dengan hati yang tulus, saudara, ya, aletheia. Ya, dengan tulus, jangan kamu diakonia, terus kamu pura-pura, jangan. Benar-benar karena kamu niat, tekatin. Hidup bersahaja, rendah hati, diakonia itu harus dengan ketulusan hati. Maka kamu tidak akan memberi kesempatan onak duri ini tumbuh. Kita semua punya onak duri di masa lalu karena kita semua ini orang berdosa, saudara. Tiada cinta. Nyatanya kamu lihat bayi waktu kecil bisa ngaplok bayi temannya dia sendiri, saudara. Anda ngamatin itu enggak? Ada bayi ngaplok temannya sendiri, yang bayi sama-sama bayi. Lagi makan, tiba-tiba dirembut, diambil begitu. Dari mana dia belajar? Dari mana dia belajar? Kalau bayi itu dari kecil kamu sudah sayang, bayi dari dalam kandungan dia sudah secure, dia nggak akan melakukan itu, saudara. Kalau bayi itu kamu nggak ajari dengan cinta, bayi saja bisa nendang temannya. Saya jadi ingat itu, ya, burung kedasih, ya, saudara, ya. Dari mana burung kedasih itu punya naluri, begitu lahir, dia singkirkan itu, ya, telur-telur yang lain, ya, burung kedasih itu. Anda tahu nggak burung kedasih itu, saudara? Burung kedasih, ya, anak burung kedasih, ya. Burung kukuk, Pak, di sini. Anak burung kedasih, ya, jahat, ya. Nanti saya cepat dulu, ya, supaya kan bersama dia tuh, temannya tuh. Padahal badannya gedenya hampir sama. Bersama burung tuwu, burung kadalan, dan juga Ya, pikirkan, saudara. Dari mana naluri? anakan burung kedasi juga tidak hanya mengusir telur yang kuat yang akan sekalipun. Misalkan seperti burung cendet. Ya. Banting. Eksperimen di video ini memperlihatkan bahwa anakan burung kedasi ini mampu mengusir anak burung cendet keluar dari sarang. Padahal anakan burung cendet ini memiliki ukuran lebih besar.
mengusir anakan burung cendet saja yang memiliki ukuran lebih besar dari dirinya. Anakan burung kedasi juga mampu mengusir benda apapun yang ada di sarangnya. Aslinya. Jadi kebanyakan anak burung kedasi yang kita temukan selalu satu ekor saja yang dibuang semua tuh ya. Ya saudara ya. Dari mana ya? Naluri itu masih nutup, matanya anak burung itu masih nutup loh saudara. Ya. Bayi juga sama, dari mana itu ada? Dari mana itu semua saudara? Karena ada dalam naluri itulah saudara. Kita harus dilepaskan dari naluri jahat itu tadi. Bayi pun sama, dari kecil. Bayi ceprot itu sudah punya naluri untuk survive. Dari mana? Ada di dalam gen genetikanya dia. Ada dalam DNA-nya dia, saudara. Karena turun-temurun survival kayak Anda ya, baru nemu beruang ya, atau anjing liar, anjing serigala itu ya. Baru nih ya, terus kamu taruh di rumah. Tetap itu gen liarnya itu sudah ada di dalam dia. Naluri untuk survive, untuk nyerang orang. Sampai dia turun berapa generasi, tinggal di rumah, maka baru dia bisa jinak, saudara. Baru benar-benar naluri buasnya itu hilang. Gennya itu. Ya. Kalau enggak dia masih ular, ular dari telur ya, dari telur ular itu, dia tuh masih ada gennya yang survive, saudara. Kecuali dia sudah berturun-temurun, beberapa generasi, dia tinggalnya di rumah, dikasih makan terus. Itu ada di dalam DNA-nya. Nah, kita balik tadi ya, saudara ya. Para burung kukuk ya itu ya, seperti Pak HW bilang ya, burung kukuk. Ya. Nah, jadi saudara, tadi ya Goliat, saya cerita Goliat dulu saudara. Goliat adalah ya bayangan ketakutanmu saudara. Intimidasi. Goliat itu adalah sebuah, kenapa kamu bisa terintimidasi? Ya, mengapa ada takut? Karena kamu punya dosa. Ya kan? Kenapa? Karena kamu tidak punya cinta. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa kamu bisa terintimidasi dengan masa lalumu? Karena hari ini kamu tidak punya cinta yang melimpah. Kenapa saya tidak takut dengan masa lalu saya diungkit sama orang? Saya hari ini punya cinta yang melimpah buat Anda semua. Ya saudara ya. Simpel sekali saudara kebenaran ini. Sederhana. Nggak usah dipakai muter-muter Tritunggal Yohanes. Kamu tidak akan ditanya di sorga. Kamu Tritunggal apa Yohanes? Di sorga kamu kan ditanya, kamu berbuah apa enggak? Enggak berbuah, potong kamu. Ya, kamu melakukan telematau pater enggak? Kamu melakukan kehendak Bapa apa enggak? Enggak. Lempar neraka. Lempar, enggak boleh masuk, saudara. Kalau kamu punya cinta, ya ada tanda-tanda cinta itu. Di surga itu ditanya, kamu punya cinta enggak? Aduh, pulang Pak. Nah, kamu bawa Bu Cinta ke surga, saudara. Makanya kalau Anda meninggal, Bu Cinta suruh khotbah itu. Ya, Bu Cinta itu ketua yayasan kita, saudara, Embun Pagi. Low battery, please charge. Iya kan? Pasti ditanya, kamu punya cinta enggak dalam hidupmu? Punya Pak, kemarin baru misu-misu itu kamu Tritunggal Yohanes itu. Kamu enggak punya cinta. Cinta itu enggak cuma omdo, ada buahnya, ada wujudnya. Kata Yakobus itu jangan cuma omdo, jangan cuma bilang, kamu pakai pakaian hangat sana, beliin, menyuruh-nyuruh. Kemarin ya yang kirim laptop itu saya malu sekali saudara, saya nggak sengaja itu benerannya. Pak bagus Pak, kesaksiannya luar biasa Pak. Ya, Pak harus begini, harus begitu. Sebentar,
Soalnya aku nih sekarang ini kita lagi ngirit. Saya tuh pengeluarannya besar sekali kemarin. Tapi saya tahu, TikTok saya masih jelek. Tampilan di YouTube-nya kan jelek banget kemarin kan, berkali-kali kan. Udah, beli saja apa yang baru. Ya, nanti Pak, bulan Juli saya mau beli, pasti beli saya. Karena memang sudah parah laptop kita ini ya. Udah Pak, nggak usah, bulan Juli. Besok saja beli, ini uangnya tak kirim. Oh coba, itu namanya cinta dengan perbuatan itu, saudara. Nggak pakai bacot, saudara. Saya sampai kaget, saya ceplosan ngomong, aduh Pak, saya nggak minta Pak, aku nggak minta. Aku cuma ngasih tahu, aku memang mau beli bulan Juli, kita sudah planning. Kalau sekarang saya nggak mau, karena saya nggak mau ngutang. Low battery. Udah jangan beli sekarang Please saja, nggak charge. apa-apa. Udah nggak sabar, ya beli sekarang biar bagus. Malah dia yang nggak sabar, saudara. Ya sudah, haleluya, tak belikan langsung tak belikan laptop Core i5 baru, saudara ya. Saya ke toko langsung tak belikan. Sama yang buat TikTok sekarang handphonenya keren, saudara ya, buat TikTok ya, saudara ya. Jadi kita besok TikTokan hari Senin ya. Tunggu besok ya, jam 9. Ya kalau bangun saya jam 9, berarti jam berapa itu? Ya jam 3 sore kira-kira ya. Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore waktu Indonesia, waktu Jakarta ya. Nah, nanti kita coba, mudah-mudahan ini udah kenceng ya. Itu saudara ya, ada perbuatannya. Kebetulan ini dalam hal materi. Kalau cinta itu, aku mengasihi Indonesia. Buktinya apa kamu mengasihi Indonesia? Ya kan? Buktinya kita kumpulin duit di sini. Siapa yang mau kirim duit 20 miliar? Sudah masuk ke rekening kita, sudah masuk ke YouTube saya. Dibagi-bagi ulang. Kan begitu saudara, cinta itu harus dengan perbuatan. Nggak cuma omdo. Makanya karena cintamu omdo, gombal, cintamu tuh gombal. Makanya selalu ada Goliat dalam hidupmu, saudara. Percaya saya, kamu punya Goliat dalam hidupmu itu gara-gara kamu nggak punya cinta. Nggak usah berkelit kalau ngomong sama yang namanya Nabi ke-26 ini, kalau ngomong masih bener. Karena ada dasarnya firman Tuhan. Jadi bayangan masa lalumu, orde barumu itu, karena kamu tidak punya cinta, saudara ya. Bangkitnya orde baru itu karena kamu tidak punya cinta. Kamu takut nanti jangan-jangan nanti begini, kamu jangan-jangan nanti, karena kamu tidak punya cinta. Kalau kamu punya cinta yang melimpah, ya bukan kasihan lo ya, belas kasih, bukan piti, ya, bukan piti, tapi mercy, saudara. Ingat-ingat ya. Bukan piti, tapi mercy, saudara ya. Itu penting, saudara ya. Bukan piti. Kalau piti, kamu tuh sombong, pengen pamer ngasih-ngasih orang, sok-sokan ongrongan, ketipu kamu nanti. Kalau mercy, kamu tahu orang ini butuh dan kamu berikan dia yang dia butuh. Bahkan mungkin lebih. Tetapi benar dia butuh, kamu harus tanggung jawab. Ini uang, ya saya diberkati, mentang-mentang kamu duitnya banyak, udahlah, udahlah, gampang lah, udah serah kamu, dapat apalah. Goblok kamu, saudara. Nggak taunya dia terus lepas gombalnya dia jalan lari, sepatunya pakai Nike terbaru, saudara ya. Nggak taunya mobilnya lebih bagus dari kamu. Hati-hati, kamu sedang piti, kamu sedang dalam kesombongan, itu bukan cinta. Itu ongrongan. Tapi kalau kita kasih makan orang miskin di Indonesia, siapapun kita kasih. Anda lihat ya, Damaris itu kalau kasih makan, saudara ya. Kamu masa tidak tersentuh hatimu, saudara, lihat orang begini, saudara. Kamu masa tidak tersentuh, ini. Mana tadi Damaris? Damaris, sini dong. Mana Damaris? Damaris, sini dong. Ya. Kalau lompat terus nih. Masa Anda enggak? Iya, Plank. Masa hatimu tidak tersentuh dengan orang lagi jongkok itu sambil makan, coba saudara. Anak-anak kecil itu di belakang itu ya. Tuh lihat tuh orang-orang musafir itu. Ya kan mereka, masa hatimu tidak tersentuh makanannya leker ya saudara. Waduh, leker edan bener ya saudara ya. Tuh lihat tuh, dia nih ya, manusia gerobak itu ya. Tuh sampai jongkok makan gitu, kamu tidak tersentuh hatimu, saudara. Saya mah merinding saya nontonnya tuh, saudara ya. Nah, ini orang ya, ojolnya, ojek online ya.
Yang di sekitar sini semuanya lah. Alah. Ya, ini ojek ini saudara ya. Kakak Low saya battery. juga ojek Please saudara ya. charge. Saya tahu yang dirasakan. Saya kadang-kadang perih hati saya ngeliat kakak saya ngojek matanya merah saudara ya. Karena itu ya kayak anaknya itu ya Pak Yusuf, kayak matanya merah, korneanya lepas saudara ya. Sehingga dia penglihatannya nggak sempurna. Bayangin nyetir mobil kayak gitu saudara ya. Nyetir jadi Uber ya, taksi Uber gitu ya. Masa hatimu nggak tersentuh saudara, lihat andai kata itu adalah bapakmu saudara, lagi ngojek begitu, aduh belum dapat uang nih, ya kan? Ayah saya dulu supir angkot saudara ya, ayah saya supir angkot, ya pernah nyupir angkot maksudnya ya, tapi lumayan 2 tahun atau 3 tahun ya, jadi supir angkot ayah saya itu ya, kita ngalamin ya, dan seterusnya ya saudara. Masa kamu nggak tersentuh itu saudara dengan Damaris melakukan itu? Itulah namanya mercy. Nggak sembarangan kasih. Terus kita audit Damarisnya, duitnya kemana? Tadi Bu Lianti ngamuk. Ya kan? Nggak boleh, duitnya dipakai ini, dipakai itu. Harus yang ini ya buat ini. Itu namanya kita tanggung jawab. Laporan keuangannya jelas, auditnya jelas, mulai urutannya dari mana. Pak, saya tolong itu Pak, ada nama saya. Ya ada bekas pengurus, tolong dihapus Pak. Nggak bisa lah. Kan kita harus laporan ke masyarakat. Kamu kan pernah jadi pengurus di sini. Bukan masalah apa-apa, kamu keberatan tidak bisa, itu fakta kok, laporan dari laporan audit untuk masyarakat kok, masyarakat itu namanya kamu tanggung jawab, kamu pengen tahu uang ini dipakai buat apa, itu namanya mercy. Kalau kamu piti, nggak heran kamu diakonia, kamu banyak sedekah, tapi kamu masih punya ketakutan karena kamu melakukannya dengan piti, ongrongan kamu cari dalam kamus bahasa Jerman tua saudara ya, ongrongan itu apa ya, bahasa Jerman tua saudara ya, Anda cari kata ongrongan ya saudara ya, ongrongan ya, kamu cari dalam bahasa Jerman tua, ongrongan itu apa saudara ya, itu kamu ongrongan ya, sama dengan apa, piti ya, ongrongan ya saudara ya. Kalau kamu mercy, kamu nggak ongrongan. Kamu tahu kamu punya uang, kamu kasihkan, kamu kudu tahu uang itu buat apa. Kamu cuma ngasih 50.000 tok, itu namanya kamu ongrongan. Suatu saat kamu 50.000, kamu ngais dari tempat sampah kamu. Ya sekarang 50.000 dibuang-buang. Kamu nggak tahu duitnya buat apa itu 50.000. Kamu harus tahu, kamu ngasih ke yayasan itu buat apa duitnya. Saya mengajari kamu, benar ya. Serius saudara. Low battery. Please Saya charge. yang menginisiasi semua yayasan ini aja, saya bilang kamu salah kalau kamu tidak mau tahu uangmu buat apa. Itu saudara ya, bener enggak ini uangmu tuh, jangan-jangan buat Bu Lianti ke Amerika kemarin itu, dipakai Bu Lianti buat ke Amerika lah gitu, jalan-jalan. Bu Lianti itu lagi, ini saudara ya, ke Amerika ini lagi cari om-om yang umur 90 tahun, yang besok tinggal mati saudara ya. Canda saudara ya, ini Bu Lianti marah ini sama saya, nanti saya nggak dikirimin ini lagi saudara ya, nggak dikirimin perpuluhannya Damaris, saya palak saudara Damaris, ayo Damaris kalau ngasih saya 15%. Bercanda, jangan serius lagi, enggak lah. Nah itu orang makanya ya diajak bercanda pada nggak bisa, aduh. Nah itu ya saudara ya. Balik lagi saudara ya. Jadi kemudian tadi ada 7 roh jahat, saudara ngeri ya. 7 roh jahat. Bukan 7 roh kudus. Ada 7 roh kudus, ada 7 roh jahat. Yang lebih jahat. Ketika hati ini ya dibersihkan ya saudara ya. Hati ini kan dibersihkan oleh darah Yesus. Ya, oleh darah Yesus. Hati itu menjadi bersih, saudara. Kamu mungkin menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu kemudian mulai dibaptis, kamu mulai baca Alkitab. Tapi kamu lupa, hati ini kosong.
ya roh jahatnya, ya dari roh jahat, tertata rapi hatimu, kamu dipulihkan, kamu sembuh. Hati-hati saudara, kamu harus kelola, harus dikelola dengan cinta supaya Taman Eden itu tumbuh. Supaya sorga itu ada di hatimu. Begitu hatimu kosong, 7 roh jahat ini yang lebih jahat akan masuk. Tadinya cuma 1 jadi 7. Karena sudah rapi. Semak belukar akan bertumbuh dengan luar biasa cepat, ya, di tanah yang bersih, yang tidak dikelola. Ya. Tapi kalau tanah itu penuh dengan tanaman yang sudah ada, semak belukar ini harus bersaing dulu, namanya itu kompetisi, saudara ya. Kenapa? Karena semak belukar ini ketika tumbuh, dia mengeluarkan satu zat, enzim, untuk ngeracunin yang lain dulu supaya mati. Dia nyemprot, saudara ya, dari daunnya, dari benihnya, semprot, saudara, racunnya itu ya. Dia keluar racunnya itu buat nyemprotin tanaman-tanaman yang baik-baik itu. Disemprot. Jangan-jangan hatimu sekarang dikirimin WhatsApp, hatimu sedang disemprotin pakai itu tuh, saudara. Hati-hati. Ya, tiba-tiba hatimu, karena kepahitan itu, kebencian itu menular. Kebencian itu menular, saudara ya, dengan cepat. Dan hatimu kosong, karena kamu tidak kelilingi dengan cinta. Cintamu tuh ongrongan, palsu. Makanya orang yang cintanya palsu itu, yang hambar itu, yang itu adalah cikal bakal antikristus. Ya. Kalau kamu baca di dalam 1 Yohanes 2, ya, enggak 1 Yohanes 2 ya sebelumnya ya. 1 Yohanes 2, ya, di situ ada dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, apa perintahnya? Untuk mengasihi. Ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau Anda tahu, lihat ya, nanti di sini ya adalah cerita tentang antikristus, saudara, satu pasal ini ya. Siapakah pendusta? Tadi kan, kalau orang tidak punya cinta kan, dia menyangkal Yesus adalah Kristus. Ya, mengapa dia menyangkal Yesus adalah Kristus? Nggak punya cinta di hatinya, ya kan? Dia tidak percaya bahwa Yesus diurapi, dia yang diurapi untuk mendamaikan kita dengan sang cinta. Enggak, aku udah marah, hambar hatiku. Kamu sedang disemprotin roh antikristus tuh. Menyangkal Bapa dan anak. Mengapa? Menyangkal Bapa dan anak. Kamu menyangkal eksistensi bahwa ada Bapa yang mengirimkan anaknya yang tunggal, saudara. Kalau orang Wanes bilangnya nih, Bapa adalah Kristus. Mana ada Bapa adalah Kristus, ngawur ini orang Tritunggal. Orang Wanes, sorry ya. Orang Bapa adalah Kristus. Nggak ada di Alkitab itu Bapa adalah Kristus. Ngawur ya. Ya enggak apa-apa kalau mau begitu, yang penting kamu punya cinta. Tetapi maksudnya ini karena Bapa yang mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya yang menyangkal Bapa dan anak ini ya orang Islam. Bukan orang Tritunggal. Orang Tritunggal tidak menyangkal Bapa dan tidak menyangkal anak. Mereka percaya Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Ya, ini Wanes ini kadang-kadang lata orang Tritunggal dibilang antikristus. Low battery. Orang Tritunggal juga sama ya, nyebut Wanes katanya sesat. Ya, saya juga pusing kadang-kadang, kamu nggak ada berbuahnya, tapi ruwet sendiri. Buahnya nggak ada. Kesimpulan terakhir. Selesai ya. Ya saudara ya. Kalau kamu punya cinta di dalam hatimu, ya, kamu punya hati, taman hati. Taman hati ini harus dipenuhi dengan cinta. Maka tidak ada ketakutan Orde Baru. Kamu nggak bakal bisa tumbuh soalnya. Ya, tidak ada ketakutan, benih-benih iblis. Ya kan, akar pahit, kebencian, dosa.
Karena taman hatimu penuh dengan cinta, maka nggak ada ini, saudara. Simple. Cinta itu harus dipraktekkan, mengasihi, mengampuni, memberkati dengan hidup bersahaja. Sebab kalau kamu hidup bermewah-mewahan, kamu tidak penuh dengan cinta. Dalam kelebihanmu, ya, seharusnya uang yang lebih itu kamu berikan makanan untuk membantu sesama saudara. Please Tapi charge. kamu memilih hidup berfoya-foya. Kamu tidak punya cinta, cintamu ongkrongan. Sudah saya lakukan, tapi ongkrongan. Ya, simpel sekali pengajarannya kan. Begitu ya, saudara ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahabta et Adonai Eloheka, Bekol lefapka, Yuvikol nasepka, Yuvikol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahabta lareka kamoka, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita tutup dalam doa, silakan. Ya, terima kasih. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur untuk setiap firman-firman-Mu dan juga setiap pertanyaan-pertanyaan telah dijawab. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, pencerahan. Kami mengucap syukur semuanya Bapak, berkati setiap orang-orang yang mendengar baik di YouTube maupun di Zoom, dan kami mengucap syukur juga untuk berkat-berkat di hari-hari ke depan. Kami mengucap syukur untuk semuanya, kami berkati semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Yebarika Adonai, wa Yismarika, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penemelika wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai, penemelika wihesa meleka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sakit, semua percaya, abrakadabra, terjadilah sesuai dengan rema dari Tuhan Yesus untukmu. Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan kamu. Apapun sakitmu, tiada mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, ini saya lupa nyalakan ininya ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah kasih kolektor pada hari ini. Ya, ini ada Gayus. Ya, Amin. Halo. Jangan lupa ampun pagi ya. Jangan lupa ampun pagi jam 4 ya. YHV, Esther, Sinsu dari Amerika, Kristiani Tuyu, AAC, Eropa, AAC, God bless you semuanya.